Tasawuf diduga berasal dari berbagai kata seperti ahlus sufah, sofa yasfu, terus sofos yang berasal dari bahasa Yunani, sofun yang berarti barisan, sof, dan suf yang berarti wall, dan beberapa kata lagi. Kali ini kita akan membahas tentang 5 kata yang paling mendekati pada akar kata tasawuf. Mari kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mengenal sedikit tentang tasawuf ini. Jadi secara historis ilmu tasawuf ini tidak ada di masa sahabat ya. Tidak ada, maksudnya ilmunya ya, secara ya, kalau dalam tanda petik konstitusi keilmuannya itu masih belum terbentuk secara sedemikian rupa. Jadi ini kalau menurut Harun Nasution, orang yang pertama kali menemukan kata sufi adalah orang yang bernama Abu Hashim Al-Kufi yang wafat di Irak tahun 150 Hijriah. Ini baru abad kedua Hijriah, ini baru mulai muncul kata-kata sufi. Ya, sahabat itu sebenarnya orang sufi semua pada akhirnya. Jadi mereka tidak perlu ilmu ini karena contohnya masih ada, Rasul masih ada. Kalau ingin orang sufi itu seperti apa? Ya contoh Rasul, langsung mereka punya prototipe yang real ya. Kalau sekarang kan kita masih membayangkan seperti apa orang zuhud. Sahabat tidak perlu ilmu ini, masih belum ada ilmu suluddin, ilmu itu masih belum muncul. Ya semuanya masih ya tidak dibutuhkan dalam konteks karena Rasul masih ada. Kalau ada persoalan ya tinggal tanya ke Rasul. Ini baru sekitar abad kedua 150 Hijriah. Abad kedua Hijriah baru konon menurut Harun Nasution ya, Abu Hashim ini yang menyampaikan. Di kajian-kajian di luar Islam, istilah yang dipakai oleh orang-orang Barat untuk meneliti ini di bidang tasawuf ini, mereka sering menyebutnya dengan kata sufisme. Jadi sufisme. Ada yang mirip lagi yaitu mistisisme. Mistisisme ini masih agak umum, artinya dalam semua agama itu sebenarnya ada sisi-sisi mistiknya ini. Maka kalau masih memakai mistisisme itu masih umum, artinya semua kajian-kajian itu masih masuk di dalamnya. Tapi kalau disebut mistisisme Islam, maka yang dimaksud adalah sufisme itu, tasawuf. Ya, kita masukkan tasawuf. Jadi kalau dipakai kata sufisme, maka yang dimaksud adalah tasawuf dalam Islam atau mistisisme dalam Islam. Nah, ini mungkin istilah ini perlu kalian kenal dulu sehingga nanti kalau Anda membaca buku-buku yang ditulis oleh orang-orang Barat, misalnya ada Nimr Shimmel, ada Son, Three of Son dan lain-lain, itu nanti Anda akan mengenal tidak kelabakan lagi ketika ketemu dengan istilah-istilah ini. Akar kata tasawuf itu diduga pertama dari akar kata ahlus sufah. Ahlus sufah ini secara harfiah ya orang-orang yang ada di sufah itu. Jadi sufah ini adalah bangun serambi ya, macam serambi kecil yang dibangun oleh Rasul di luar masjid di dekat rumah beliau. Nah, orang-orang yang menempati ini disebut ahlus sufah. Ahlus sufah itu. Jadi kisahnya begini, ketika ada perintah hijrah waktu Nabi masih ada di Mekah, maka tidak boleh tidak mereka harus pindah ke Madinah. Tidak mungkin mereka membawa sawahnya, kebun kurmanya, tidak mungkin. Jadi harta bendanya banyak ditinggal di Mekah. Di samping memang juga ada sahabat-sahabat lain yang memang tidak kaya, tapi yang kaya banyak. Jadi mereka harus pindah karena sudah diperintah oleh Allah dan mereka ikut Rasul. Nah, sampai di Madinah, orang yang punya kecerdasan entrepreneur misalnya, ya cepat berkembang. Abdurrahman bin Auf misalnya ketika baru di Madinah, beliau langsung minta ditunjukkan mana pasar. Maka punya kecerdasan di bidang pengembangan entrepreneurship. Tapi yang lain mereka banyak yang tidak punya uang, tidak punya penghasilan tetap. Jadi di Madinah dalam beberapa tahun masih mereka miskin.
Ada beberapa orang misalnya Abu Hurairah, Salman Al-Farisi ini adalah sahabat-sahabat yang tidak punya pekerjaan, tapi sehingga mereka hidup miskin. Nah, akhirnya orang-orang ini tinggal bersama Rasul di samping rumah Rasul itu. Nah, sekarang tuh masih ada sekarang tempatnya mereka ya. Dan ini istimewa di Madinah. Selain Raudah di Masjid Nabawi, selain Raudah itu ada tempatnya Ahlus Suffah ini. Dan itu tempatnya istimewa. Jadi lantainya tuh agak tinggi. Ketika saya datang pertama kali tahun berapa? Tahun 2011 ya. Saya masih belum sempat mengukur, tapi saya sampai karena ada teman yang bahwa selain Raudah ini tempat yang istimewa, dan itu memang benar. Orang-orang yang ngerti itu berebut untuk juga masuk ke sini. Dan itu lantainya tinggi. Tapi saya tidak mengukur. Nah, ketika oleh Allah diberi kesempatan balik lagi ke Madinah, maka saya mengukur pakai tangan saya. Jadi sekitar sampai ke sini. Tingginya lantai itu. Jadi harus dinaik memang. Jadi itu tempatnya Ahlus Suffah itu. Nah, ini cikal bakal pendidikan pesantren itu di situ. Jadi santri, ini jadi santrinya benar, ini jadi santrinya Rasul kemudian. Karena setiap hari Abu Hurairah itu memang tidak mau, sepertinya memang memilih hidup bersama Rasul. Tidak apa-apa miskin, tidak apa-apa. Jadi biasa sudah tidak makan 3 hari sama Rasul itu biasa. Sama-sama laparnya itu biasa sama Abu Hurairah sudah. Nah, mereka tinggal bersama Rasul. Jadi Abu Hurairah kemudian melihat nyaris semua aktivitas Rasul dalam sehari semalam itu. Sholat bersama Rasul, cara pakai, kalau naik ke masjid bagaimana, membuka sandal bagaimana, itu semuanya direkam oleh Abu Hurairah secara baik. Maka orang yang paling banyak meriwayatkan hadis ya Abu Hurairah ini, karena memang umurnya dihabiskan bersama Rasul. Nah, oke, ini. Nah, ahli tasawuf itu diduga berasal dari kata ahli suffah ini, ahli suffah ini. Jadi mereka akar kata tasawuf itu diduga di sini karena mereka itu adalah orang-orang yang berakhlak baik, orang-orang yang berakhlak baik dan sifat-sifatnya sama dengan orang sufi. Nah, jadi nanti kalau Anda oleh Allah diberi kesempatan untuk sampai ke sana, mudah-mudahan semuanya dimudahkan oleh Allah, sampai ke sana. Selain Raudah ya, selain Raudah, Anda juga cari ini tempatnya. Ini dekat Raudah itu ada lantai agak tinggi, tapi saya tidak tahu ini untuk perempuan. Tapi di Madinah itu dijadwal, memang perempuan dan laki-laki masuk ke Madinah itu dijadwal. Cuma saya tanya ke istri saya tidak sampai ke Raudah ya. Nanti kalau Anda sudah menikah dan rindu kepada Madinah, rindu atau misalnya beberapa kali bermimpi Mekah, bermimpi Madinah misalnya. Saya punya doa untuk memudahkan sampai ke Mekah itu. Ya, saya sampai 2 kali itu nyaris tak terduga semuanya. Jadi tidak ada yang direncanakan. Maksudnya dalam kondisi ekonomi yang pas-pasan, tapi saya rindu. Jadi konon Madinah dan Mekah itu tidak untuk orang kaya sebenarnya, tapi untuk orang yang rindu kepada keduanya. Nah, jadi kita bermodal rindu, maka Allah akan memudahkan untuk menyampaikan ke sana. Jadi kalau yang pertama misalnya kalau dari segi ekonomi saya memang di sini, tapi kan kecil dalam pengertian ya, hanya cukup lah untuk hidup. Nah, kemudian buku saya yang pertama itu dapat hadiah dari Departemen Agama Pusat sebagai buku karya ilmiah terbaik. Saya dapat hadiah 15 juta. Nah, setoran awal haji tahun 2008 itu masih 25 juta. Jadi masih kurang 10 jutaan, dipotong pajak tinggal 13 juta, masih kurang beberapa. Kata mertua saya, itu uang luangin bisa aja sudah keniat ke Mekah, jadi disimpan kemudian. Nah, kemudian mudah itu datang semuanya bisa. Itu hadiah itu tahun 2006 ya paling, 2007, 2008 saya mampu nyetor 2 orang, 2011 berangkat. Nah, yang kedua, yang umroh itu hanya status di Facebook, saya mengomentari status teman, kemudian ada teman yang berbaik hati untuk memberangkatkan saya umroh. Jadi benar-benar di luar nurul. Ya, sekali lagi, tapi itu memang prosesnya itu, sebelum ada teman yang menawari itu, saya sekitar 3 malam itu bermimpi sampai ke Madinah. Sampai ke Raudah, kirim salam ke Rasul, sampai menangis, terbangun, sampai masih nangis itu terbangun. Nah, kira-kira seperti itulah. Ya, kalau sudah mulai ada rindu itu biasanya mimpi kan ya, kalau Anda kangen sama seorang itu biasanya hadir dalam mimpinya. Selama Ramadan biasanya kayak gitu. Kenalan dengan mahasiswa
TPA biasanya hadir. Nah kira-kira jadi ini ahlus sufah. Sekali lagi ini konon bisa disebut sebagai cikal bakal pesantren. Jadi orang tinggal bersama gurunya, muridnya ya makan, ya sesuai dengan kemampuan beliau. Mereka sering tidak makan. Jadi innama summu sufiyatan liqurbi awsafihim ya awsafi ahli suffah alladzina kanu ala ahdi Rasulillah. Orang-orang sufi itu disebut sufi karena sifat-sifat mereka, perilaku mereka, karakter mereka itu dekat sekali dengan karakter orang-orang yang tinggal di suffah ini, ahli suffah ini. Jadi ini berganti-ganti setiap harinya, tapi yang paling agak lama mondok ya Abu Hurairah ini. Kalau sudah dapat mereka ada cari pulang, lari lagi karena tidak punya tempat, tidak punya rumah, mereka tinggal di sini. Ya, akhirnya hilang. Jadi yang paling lama mondok, yang paling banyak dapat ilmu. As-sufi tattasilu bi ahli sufah wa huwa ismun utliqa ala ba'di fuqara'il muslimin fi sadril Islam kanu mimman la buyuta lahum fa kanu ya'wuna ila suffatin banaha ar-rasul kharijal masjid bil Madinah. Jadi sufi itu berhubungan dengan kata ahlu sufah, yaitu nama yang dilekatkan untuk sebagian orang-orang muslim yang orang-orang Islam yang fakir di masa awal Islam, fi sadril Islam. Mereka tidak punya rumah, la buyuta lahum, maka mereka berlindung ke sufah yang dibangun oleh Rasul di samping masjid, di luar masjid. Ini akar kata yang pertama. Diduga ya karena sifatnya mereka sama dengan sifat-sifat ahlu sufah itu, tidak mementingkan kehidupan dunia, fokus kepada ibadah, fokus kepada ilmu pengetahuan dan lain, dekat dengan Rasul. Yang kedua diduga berasal dari kata yang mirip ya, karena ada alasan-alasan tertentu, sofa yasfu, yang artinya apa ini? Sofwan, sofa, bening ya, suci, sofa. Ada orang-orang perempuan biasanya bernama sofa itu bersih. Kalau laki-laki Sofi ya. Ada perempuan bernama Sofi, tapi laki-laki saya pernah punya teman namanya Sofi. Ya memang nama terkadang tidak berjenis kelamin memang. Ada seperti perempuan tapi nama dipakai untuk laki-laki. Di Arab itu kan ada nama-nama seperti perempuan. Ada Maisyarah, ada Talha, ada Huzaimah, ada Ikrimah. Ini nama-nama laki-laki semua ini yang saya sebutkan ini. Tapi sampai di Madura nama ini dipakai untuk orang perempuan. Maisyarah ini tidak ada laki-laki bernama Maisyarah di sini. Maisyarah dulu laki-laki. Waktu mendampingi Rasul perjalanan perdagangan, waktu menjalankan perdagangan perniagaan dari Siti Khadijah, itu namanya Maisyarah yang mendampingi. Nah sampai di Madura berubah menjadi nama perempuan. Tidak ada. Kalau Muawiyah mungkin masih ada yang laki-laki, tapi saya punya mahasiswi dulu namanya Muawiyah. Talha saya masih belum menemukan perempuan bernama Talha. Yang ada Kiai Talha dulu ada. Tapi Huzaimah, bibi saya itu namanya, salah satu bibi sepupu saya itu namanya Huzaimah. Huzaimah itu laki-laki, tapi sampai di Madura berubah menjadi perempuan. Nah kemarin waktu saya periksa di Dokter Budi untuk periksa mata, itu petugas itu panggil Bapak Royhan katanya. Duh, ternyata yang muncul perempuan. Jadi petugasnya mengira Royhan itu bernama adalah jenis kelamin laki-laki sehingga dipanggil Bapak Royhan. Ternyata perempuan Pak katanya. Ya, memang tidak berjenis kelamin terkadang. Tapi kalau Abdul Wahid pasti laki-laki kan ya. Ya, kira-kira. Jadi yang kedua yang diduga itu adalah sofa yasfu. Qala taibatu innama sumyati sufiyatu sufiyatan li sofai asrariha wa naqai athariha. Diberi nama sufi ya karena asrarnya, sirnya itu bersih, hatinya bersih. Sir itu hati yang paling. Jadi kalau dibagi tubuh kita itu ada, dalam tubuh kita itu ada dada kan ya. Dalam dada itu ada qalbun. Dalam qalbun itu masih ada lapisan-lapisan lain yang disebut dengan fuad. Di dalam fuad kalau tidak keliru urutannya ada masih disebut dengan lub. Jadi makanya ulul albab itu sebenarnya bagian terdalam di dalam hati itu masih lebih dalam dari qalbun. Nah di dalam itu yang terdalam itu disebut sir. Nah ini yang menghubungkan manusia dengan Allah, sirnya ini.
Sir itu rahasia makna. Kalau sering dalam bahasa lainnya ya disebut dengan. Jadi sirnya ini yang orang bisa saja bersedekah, tapi kalau hatinya sirnya yang menghubungkan dengan Tuhan tidak ikhlas, itu tidak diketahui oleh Allah bahwa sirnya itu tidak ikhlas. Ya secara umum wadahnya ya hati itu ada dalam dada. Nah orang sufi itu sirnya ini bersih ini. As-sufi man safat lillahi muamalatuhu fa safat lahu minallahi azza wa jalla karamatuhu.